Nahmadullaha Rabbal Rahim. Nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah war Rahmanur Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya wal mursalin. Ikhwatul kiram, kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Ilmi rahimahullah. Pada pertemuan bulan yang lalu kita mengkaji masalah Raf'ul Yadain atau tempat-tempat kita mengangkat tangan, terutama yang bertalian dengan bangkit dari ruku atau ketika mau ruku. Tentu pada kesempatan ini kita akan membahas, melanjutkan tentang pertama adalah ruku. Kalau waktunya masih ada, kita lanjutkan dengan masalah sujud. Dalam masalah ruku, baik itu ruku itu sendiri atau mau ruku itu sendiri atau bangkit dari ruku itu sendiri, ada beberapa perbedaan, terutama ketika bangkit dari ruku. Posisi tangan ada yang sedekap, ada yang irsal atau ke bawah. Jadi kalau saya praktekkan ketika bangkit dari ruku itu, Sami Allahu liman hamidah, ada yang suka lihat, ada yang di sini, ada yang ke sini. Menggunakan kalimat iktadalah qa'iman. Iktidal berdiri. Ada yang mengartikan iktidal itu tegak lurus. Ada yang mengartikan kembali kepada semula ketika mau ruku. Karena ketika mau ruku itu begini, maka posisi ketika bangkit dari ruku ke sini lagi. Hanya dalilnya hampir dipastikan menggunakan dalil yang sama. Baik itu yang ke sini maupun yang ke bawah. Oleh karena itu kita perhatikan, umpamanya ada beberapa hadis ini juga yang bertalian dengan ruku nantinya. Di dalam sebuah hadis, Abi Hurairah menerangkan, anna rajulan dakhala al-masjida fa shalla summa jaa fa sallama ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa radda alaihi nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala irji fa shalla fa innaka lam tusalli fa shalla summa jaa fa maruhu bir ruju' fa ala dzalika salasa marratin fa qala walladzi ba'atsaka bil haqq ma ahsana qawlu. Faqala alaihi salatu wassalam, idza kunta ila sholati fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya sampai Rasulullah mengucapkan summa fa'al dzalika fi sholatika kulluha. Dari Abi Hurairah bahwa sesungguhnya seseorang pernah masuk ke masjid dan ia sholat, lalu mendatangi Nabi dan mengucapkan salam. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun membalas salam itu.
Waqala, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan si rojulun itu tidak disebutkan siapa, sholat lalu datang kepada Nabi memberi salam. Setelah sholat, ada yang mengungkapkan itu sholat tahiyatul masjid karena baru masuk masjid. Ada yang mengartikan sholat bukan tahiyatul masjid. Kita tidak membahas masalah apakah itu tahiyatul masjid atau tidak, tapi sholatnya. Setelah sholat, orang tersebut memberi salam kepada Rasul, datang kepada Nabi. Tapi kata Nabi setelah menjawab salam, irji fasol fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi maksudnya sholat kamu karena kamu belum sholat. Fasolah, lalu orang tersebut sholat lagi. Summa ja'a fa'amarahu birruju', lalu datang kepada Nabi, tapi Nabi memerintahkan untuk mengulang lagi. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan itu, kata Abu Hurairah yang merekam peristiwa tersebut. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi berkata, idza qumta ila shalah, jika kamu mendirikan salat, fa asbigil wudu, asbig wudunya, sempurnakan wudunya. Summa staqbilil qiblata fakabir, lalu menghadap kiblat, setelah itu takbir. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Sebagian mengartikan yang mudah di sini mengartikan surat Al-Fatihah, ada juga yang mengartikan surat selain Al-Fatihah. Summasjud, lalu sumarka, lalu rukulah. Nah ini yang akan kita bahas. Hatta tatma'inna roki'an, sehingga tumaninah, sempurna rukunya. Sumarfa, lalu bangkitlah dari ruku. Hatta ta'tadila qa'iman. Kalau tadi tatma'inna roki'an, ketika mau ruku sampai ruku itu sempurna. Ketika bangkit, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga berdiri tegak. Iktadala, berdiri tegak. Nah, hadis ini ada yang mengartikan bahwa kenapa ada perbedaan tatmainnah dengan ta'tadila ketika bangkit dari ruku. Ini menunjukkan bahwa ketika bangkit dari ruku tidak seperti ketika mau ruku. Bahasanya mereka menganggap bahwa ketika bangkit dari ruku itu kembali ke posisi awal, yakni yang disebut dengan iktidal. Ininya di sini sedekap, tidak irsal. Irsal itu ke bawah. Ini perbedaan mengenai istinbat, mengambil kesimpulan dari satu hadis yang sama. Menurut kaidah bahasa Arab, mereka mengartikan ta'tadila qa'iman itu kembali seperti semula itu ketika mau ruku. Kan di sini. Tapi ada juga kembali di sini adalah kembali dalam berdiri, sehingga kembali tulang-tulang itu ke tempat semula. Karena yang disebut iktidal itu ternyata kalau kita buka hadis yang lain, bukan masalah berdiri saja. Contoh umpamanya ada hadis ini juga mengenai masalah ruku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan, dalam satu hadis diterangkan oleh seorang sahabat bahwa ketika beliau bangkit dari ketika beliau ruku,
Karena idza raka'a, ketika beliau ruku, kata Uqbah bin Amir, ini seorang sahabat dalam riwayat An-Nasai, iktadala, beliau lurus. Apabila ruku beliau lurus. Yusawi baroksahu, beliau meluruskan, atau yusawiba itu yamilu bihi ilal asfal, jadi tidak condong ke bawah, tidak terlalu tunduk. Walam yaknahu, dan tidak terlalu tinggi, jadi lurus. Nah, iktadala itu artinya lurus. Baik itu lurus di sini adalah lurus ketika ruku, sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah apabila ruku, lau wudi'a qadhu min ma'in ala dhuhrihi lam yahraq. Rasulullah ketika ruku itu sampai-sampai apabila menyimpan air di gelas, kemudian disimpan di punggung, itu airnya tidak tumpah, saking lurusnya. Jadi tidak terlalu, kan suka ada yang begini ketika ruku itu, ada yang terlalu ini yusofi, artinya yamilu ilal asfal, terlalu ke bawah. Ada yang juga begini. Tapi ini begini, nggak tahu lihat siapa begini. Jadi ketika Allahu Akbar, ada yang begini, Subhanallahil azim, Subhanallahumma, dan seterusnya. Ada juga yang begini. Ada yang terlalu ke bawah, ada yang terlalu ke atas. Nah, dalam hadis ini ternyata iktadala itu lurus, bukan hanya menerangkan berdiri, bahwa iktidal itu secara bahasa kan kalau ini di sini pasti lurus, kecuali kalau ada sesuatu, ya, ada penyakit, ya, atau badannya, kan tidak semua, ya. Ada yang mempunyai namanya sakit ini, terlalu ini, gitu. Tapi kita bisa mengukur kalau ini lurus, ini ke sini, karena Rasulullah mencontohkan begini, maka ini akan lurus, tapi jangan begini si kepalanya, biasa saja, maka akan lurus. Tapi kita tidak mengukur bahwanya lurus itu oleh kita, karena kita tidak tahu. Rasulullah aja diterangkan oleh sahabat, bukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah dalam hadisnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli, silahkan sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi iktadala di sini bukan hanya berdiri, makanya ketika mengartikan iktadala itu lurus. Kalau begini lurus nggak ke tangan? Kalau begini, nah itulah diartikan seperti halnya iktadala ketika dalam ruku. Sehingga Ali bin Abi Thalib bahwa ketika menerangkan rukunya Rasulullah, seandainya lauk itu kan seandainya menyimpan satu gelas air di punggung Rasulullah ketika beliau sedang ruku, maka tentu gelas itu tidak akan terguling tumpah airnya. Berarti Rasulullah itu lurus ketika ruku, punggungnya dengan kepalanya itu sejajar. Sekalipun dalam arti lurus di sini tentu karena di kita itu ada ini, ada bahu, ada itu, tidak bisa maunya kita cari meter, meteran, di sini berapa meter, di sini berapa meter. Bagaimana kalau meterannya umpamanya si perutnya itu buncit, di sini 10 meter umpamanya atau 1 meter, di sini 1 meter, ternyata perutnya buncit, kan akan
Berarti begini, si ruku itu kita yang bisa mengukur dalam pengertian ketika ruku itu, nanti ada penjelasannya. Ketika ruku itu si tangan menempati posisi yang seharusnya diposisikan ketika ruku, maka paling tidak akan sejajar antara kepala dengan punggungnya. Hanya karena kepala itu bisa digerakkan ya, ketika sudah ruku, maka kadang-kadang ada yang begini kayak melihat ke atas gitu. Sama ketika sholat berdiri saja, ketika berdiri, umpamanya ketika takbir sudah begini, kadang ada yang melihat gitu. Ada melihat ke sana kemari, ada yang nyari uang gitu, yang jatuh, ada yang begini, ada juga ketika ada yang masuk melihat ke sisi, melirik ya, menoleh. Jadi ada semacamnya kata Rasulullah, ketika kalian sholat hindari kesana kemari, dalam arti menoleh kesana kemari. Ada yang jalan lihat siapa itu, ada yang kesini lihat. Hindari seperti itu, karena itu merupakan salah satu curian dari setan untuk melupakan kehusuan sholat kita. Apakah kita boleh menoleh dalam sholat? Jika diperlukan. Jika diperlukan. Contoh, umpamanya di sini ada tegangan diri, dalam pengertian ada setrum. Ada anak di situ. Boleh nggak kita memegang anak itu kemudian keluarkan? Boleh, untuk menyelamatkan anak tersebut. Kalau gatal boleh digaruk ketika sholat. Berarti sholat menggaruk boleh? Nggak boleh sholat menggaruk itu. Kalau gatal, garuk. Sholat menggaruk tidak boleh. Tapi kalau gatal, garuk. Ngerti ya? Ngerti. Kalau sholat menggaruk itu ya sholat garuk-garuk. Allahu Akbar. Tapi kalau lagi sholat gatal, boleh menggaruk? Boleh. Jadi jangan keliru ya. Ada sholat menggaruk boleh, nggak boleh. Haram. Sholat menggaruk itu tidak ada contohnya. Sholat sambil menggaruk. Bagaimana Ustaz kalau gatal? Ya garuk kalau gatal itu. Kembali kepada masalah ruku ya. Kemudian setelah lurus tatma'inna, dalam hadis yang lain Rasulullah mencontohkan bagaimana ketika kita sedang ruku. Nah, Hudzaifah salah seorang sahabat dan termasuk ashabus sir. Ashabus sir itu pemegang rahasia, seorang termasuk intelijennya Rasulullah SAW yang mengetahui seluk-beluk orang-orang yang munafik. Makanya ketika Hudzaifah masih ada pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar, orang kafir, orang munafik tidak bisa masuk ke dalam barisan Islam. Karena Umar mengatakan, bolehkah aku mengangkat si Anu untuk dijadikan maunya gubernur? Kalau pertimbangan Hudzaifah itu jangan, berarti Hudzaifah sudah tahu. Bagaimana kalau si Anu dijadikan Anu? Jangan, tidak akan diangkat oleh Umar. Nah, ketika Hudzaifah meninggal, orang munafik bisa masuk sehingga Umar sendiri bisa dibunuh ketika sholat subuh. Siapa yang membunuhnya? Abu Lu'lu'.
yang dieluk-elukan oleh kaum Syiah. Kalau kaum Syiah memandang bahwa Abu Lu'lu' itu yang membunuh Umar itu seorang pahlawan sejati. Bahkan kuburannya di Iran itu diperindah, sekalipun dikuburnya bukan di Iran, ya, tapi diumpamakan itu ya. Setiap tanggal ya, kalau ada haul itu mereka mengeluk-elukan Abu Lu'lu' dan memfitnah Umar bin Khattab. Nah, yang tahu di antara orang-orang munafik adalah Hudzaifah. Nah, dalam riwayat Hudzaifah, kata Hudzaifah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam data lailatin faqtatahal Baqarah." Suatu malam, kata Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersamaku. Aku salat bersama Rasulullah di suatu malam. Faqtatahal Baqarah, Rasulullah membaca surat Al-Baqarah dalam salat itu. Salat apa? Rasulullah surat Al-Baqarah dalam salat apa? Salat malam, bukan salat wajib Isya. Kebetulan Hudzaifah mengikuti membaca surat Al-Baqarah berapa ayat? Berapa ayat surat Al-Baqarah? Nah, dibaca semuanya oleh Rasulullah. Coba kalau di sini dibaca. Salat Qiyamul Ramadan dibaca Al-Baqarah 3 juz. Ya, 3 juz ya. Surat Al-Baqarah, jangankan 1 rakaat, 11 rakaat 3 juz saja merasa lama ya. Apalagi 3 juz. Karena kebiasaan kita membaca Qul Huwallah. Sehingga membaca Sabi saja sudah kaget. Ya, membaca Qul Huwallah, Inna a'tayna, Idza jaa, Wal Asri, Qul a'udzu birabbin nas, Tabat. Maka ketika membaca surat yang lain, katakanlah Sabihis, merasa kaget. Makanya harus dimulai agak panjang, paling tidak surat-surat mufassal. Ini membaca surat Al-Baqarah. Tidak dijelaskan di sini. Yang penting yang ada kaitannya dengan ruku. Summa raka'a, lalu Rasulullah ruku. Faja'ala yaqulu, lalu beliau membaca Subhana rabbiyal azim. Tidak dijelaskan berapa kali. Hanya dalam riwayat yang lain ternyata ada juga yang menjelaskan Rasulullah membaca 3 kali, tapi bukan ukuran harus 3 kali. Karena dalam hadis ini Rasulullah membaca Subhana rabbiyal azim. Oh, minimal, nggak ada minimal. Yang jelas ketika ruku itu membaca Subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah membaca Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruhi ketika ruku. Jadi ada paling tidak di sini dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah, kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruhi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku dan sujud, Rasulullah membaca kalimat Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Sedangkan dalam riwayat Hudzaifah, Rasulullah ketika ruku tidak dijelaskan sujud, ya. Ketika ruku Subhana rabbiyal azim, karena nanti bertalian dengan surat dalam Al-Qur'an ketika Sabbih isma rabbikal a'la, itu ketika kita sujud Subhana rabbiyal a'la. Jadi sudah 2 itu bacaan ruku itu Subhana rabbiyal azim atau Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ada juga yang ketiga
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma billi. Berapa kali? Sekali, ya. Sekalipun boleh sebetulnya ketika masih ruku, imam belum bangkit-bangkit, pokoknya membaca apa? Tidak boleh membaca Al-Quran ketika ruku dan ketika sujud. Ketika sujud membaca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Fa'adzimu, agungkan Allah. Ketika sujud maka tinggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini azim, ke bawah akhlak, berarti Allah yang maha tinggi. Kemudian masih dalam ruku ketika bangkit. Nah, ini ketika bangkit. Kemarin sudah disinggung ya ketika bangkit itu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit beliau mengangkat kedua tangannya sambil mengucapkan Sami Allah liman hamidah, karena Rasulullah itu imam. Oleh para sahabat dijelaskan bahwa ketika Rasulullah bangkit dari ruku beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Maka dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan saja mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, tapi dilanjutkan sekalipun beliau jadi imam, dilanjutkan dengan Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ard wa mil'ah ma syi'ta saimbah. Itu merupakan di antara kalimat-kalimat setelah membaca Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau diartikan Sami Allahu liman hamidah, semoga mudah-mudahan Allah maha mendengar kepada orang yang akan memujinya. Jadi ketika begitu Sami Allahu liman hamidah, ya Allah mudah-mudahan Engkau maha mendengar kepada orang yang sebentar lagi akan memujinya. Pas bangkit juga Sami Allahu liman hamidah lagi si makmum. Imam Sami Allahu liman hamidah, kata makmum Sami Allahu liman hamidah. Siapa yang mau memuji? Mudah-mudahan ketika imam bangkit, mudah-mudahan Allah mendengar orang yang akan segera memuji. Kata makmum, mudah-mudahan Allah segera mendengar apa orang-orang yang akan memuji. Lalu siapa yang memujinya? Makanya ketika bangkit dari ruku membaca Sami Allahu liman hamidah, dalam sholat berjamaah si makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu atau lakal hamdu. Tapi kalau sholat sendirian, di samping membaca Sami Allahu liman hamidah atau kita jadi imam, di samping membaca Sami Allahu liman hamidah, kita juga ketika makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu, kita juga sama mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Sama seperti ketika membaca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan saja makmum yang mengucapkan amin, tapi juga imam mengucapkan amin. Pokoknya kata imamnya dalam hatinya udah diwakili oleh makmum, atau kata makmum nanti juga diwakili oleh imam. Padahal kata Rasulullah, barang siapa yang semuanya bersamaan membaca Rabbana walakal hamdu dengan imam dan makmum, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi
ketika mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, kata imam bareng-bareng Rabbana walakal hamd. Tapi kalau mau tamat bisa saja ketika sholatnya di sholat sendirian, sholat malam, mil'us samawati wal ard atau mil'as samawati wal ard atau mil'a min syai'in ba'd. Kemudian ada juga ya lanjutannya, boleh. Tapi kalau umpamanya sholat isya berjamaah di sini, paling tidak Rabbana walakal hamd, karena disesuaikan. Nanti kalau lama kaget juga ya di Sunnah. Nah, itu diantara bangkit dari ruku. Bangkit dari ruku, di samping membaca Sami'allahu liman hamidah, maka kita pun mengucapkan Rabbana walakal hamdu jika jadi imam atau jika sendirian. Tapi jika berjamaah, si makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi jika imam mengucapkan itu, kenapa dalam hadisnya wa huwa qa'imun, imam itu ketika membaca Sami'allahu liman hamidah dan membacanya Rabbana lakal hamdu itu wa huwa qa'imun, karena memang berbarengan dengan Rabbana lakal hamdunya si makmum. Maka si imam sudah berdiri, si makmum baru bangkit. Jadi bersamaan. Dewatul kiram rahimakumullah, itu masalah ruku. Jadi dalam ruku, dalam sholat itu ternyata ada kaifiyat ruku, diantaranya adalah harus lurus ketika ruku itu dengan si tangan, jari tangan itu diparwajah, jadi dicentramkan ke lutut. Tidak begini. Kan suka ada yang begini atau begini, tapi dicentramkan ke lututnya. Jadi begini. Ini jadi dicentramkan. Parwajah itu artinya di renggang. Kalau droma itu begini. Jadi tapak. Tapi parwajahnya dengan di sini atau di atas, tapi pas lututnya. Karena nanti lutut ketika sujud itu merupakan tumpuan ketika mau sujud. Ini sedikit ya dengan sujud, karena ada yang begini dalam sujud itu, seperti bangkit Rabbana walakal hamdu, ada yang begini, secolongan begini. Nah, tapi ini suka ngancam sini. Nah, kan suka ada ya. Jadi Allahu Akbar. Karena ini terlalu begini, biasanya ini pindah ke sini. Ada yang begini. Allahu Akbar. Coba mana? Yang benar. Lutut dulu, tangan dulu. Lutut begini ya. Ini. Langsung tangan. Kalau bangkit, lutut dulu, tangan dulu. Lutut, kalau lutut begini. Nah, ini. Tapi kalau tangan dulu, begini. Kepala. Ini masalah tangan dengan lutut. Kepala tetap di atas. Ya. Boleh nggak begini? Allah. Boleh? Boleh nggak? Kalau ada kepentingan karena sesuatu hal, boleh saja. Makanya kita sakit ya ketika mau bangkit.
ketika mau langsung bangkit sakit. Kalau tidak menekan ini, kita akan goyang, jatuh. Boleh saja. Cuma ini bukan rukun dari sholat. Megang saja dulu. Mau jatuh. Ada yang megang, boleh. Karena dia mau jatuh. Ini. Tapi ingat, itu bukan bagian dari sholat. Tapi karena ada kepentingan suatu hal yang kita tidak bisa langsung bangkit tanpa adanya menekan ke tanah. Apalagi kalau sudah tua renta, kalau masih begini langsung bisa, masih gede tenaganya, tumpuannya masih kuat. Tapi mungkin bagi Pak Haji ini, Bapak, ya tidak bisa langsung. Makanya harus hati-hati. Ya. Jangan lama-lama ya. Oh ya, qul huwallahu nanti ya. Sama ina atau ina. Memang kalau berjamaah itu memang harus mengetahui siapa yang dia makmum. Tapi kalau ini dibaca surat Sabihis tetap saja umpamanya patuk-patuk, masa kalah sama imam yang sudah tua? Ini pokoknya membaca surat Al-Mulk atau membaca surat Al-Insan tamat. Ini ngeluh pokoknya. Ini yang muda-muda jangan ngeluh, yang gitu ya. Udah masih kuat. Coba nanti oleh Ustaz Ismail subuh baca surat Tabarok pokoknya sampai tamat, paling juga ngantuk. Harus dicobain ya. Dicobain sholat subuh. Sholat subuh itu mesti berbeda dengan sholat isya, sholat yang lain, panjang bacaannya. Nah, boleh Al-Baqarah. Paling juga Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Ikhwatul kiram rahimakumullah, karena waktu mungkin ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan dengan sujudnya, karena dalam sujud itu masih ada hal-hal yang perlu kita ketahui, baik itu anggota sujud. Entar dulu masalah anggota sujud atau cara sujud itu sendiri atau tangannya, karena ada tangannya seperti anjing ya. Posisinya ada yang begini, Allah, ininya tanpa diangkat. Karena duduk saja ada duduk yang dilarang oleh Rasulullah, disebut ukbatus sayatin, cara duduknya setan. Ini cara duduknya setan begini. Salah satu yang dilarang dalam sholat. Tapi kalau begini boleh. Kalau begini boleh. Duduk di sini boleh. Ini duduk yang diperbolehkan